Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinda Mareta dengan NPM A1A0188084. Mata kuliah pengajaran mikro dengan dosen pembimbing Bapak Normanza. Di sini saya akan menampilkan bagaimana keterampilan mengadakan variasi dan menjelaskan dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Semoga tetap sehat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, kalau sudah di sini Bapak ingin bertanya bagaimana keadaannya, apakah dalam keadaan sehat atau sakit atau bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Syukurlah kalau dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan membacakan pantun agar kita tetap semangat. Pagi hari pergi ke sawah, tak lupa membeli pala, agar tambah berkah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ya, sebelum memulai pelajaran, mungkin berdoa akan dipimpin Pelik. Oke, teman-teman, mari kita sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa sebentar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Pelik. Ya, Pak. Bentar, Bapak akan menyiapkan. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan materi mengenai cerpen. Sini Bapak akan bagikan mengenai cerpen. Bentar, masih ada kendala sinyal. Maaf sebelumnya. Ya, tunggu sebentar sinyal. Sinyal. Ya, di sini Bapak akan membagikan materi mengenai cerpen. Apa bisa dilihat anak-anak? Sudah, Materi yang Pak. Bapak bagikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi mengenai cerpen. Yang pertama, definisi cerpen. Di sini ada beberapa definisi yang dapat kalian baca. Yang pertama, menurut A.B. Jasin, yang berpendapat bahwa cerpen adalah cerita pendek, harus memiliki bagian pengenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Lalu pendapat lain, Bahar Hamid dalam tulisannya Pengertian Cerpen berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai, antara 500 sampai 20.000 kata. Adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Lalu, sedangkan menurut KH mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut kisah prosa pendek. Nah, ini adalah pengertian cerpen. Dapat dibaca, cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya.
Nah, karakter cerpen. Konfliknya tunggal, tokoh utama biasanya tunggal. Waktu peristiwa cerita, durasinya itu maksimal 2 tahun. Lalu karakter kata, itu 500 sampai 5.000 kata. Nah, di sini ada bagian konflik. Konflik tunggal, identik dengan satu persoalan dan satu kesan. Bisa dibaca konflik personal, konflik antar personal, dan konflik situasi. Lalu tokoh utama. Tokoh utama pun tergolong 2 jenis. Ada tokoh manusia dan tokoh yang dipersonifikasikan. Misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain. Penempatan tokoh utama dalam cerpen sebaiknya pada permulaan bagian cerpen. Bisa aku, saya, dia, dan si A, dan sebagainya. Lalu waktu. Penulis fiksi Josip Novakovic 2003 mengatakan cerpen meliputi waktu dari beberapa menit, hari sampai 1 atau 2 tahun, umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Senada dengan yang pernah dikatakan sastrawan Raudal Tanjung Banua ketika beliau menjadi juri dalam lomba menulis cerpen tingkat pelajar se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004. Cerpen meliputi kurun waktu hingga 2 tahun. Apabila pengarang hendak memasukkan masa silam, biasanya bisa berupa cerita flashback atau disusupkan dari sepenggal ingatan tokoh. Nah, karakter kata. Karakter katanya itu 500 sampai 5.000 kata. Bahkan ada juga cerpen yang berisi 30.000 kata atau ratusan halaman. Peta cerpen. Yang pertama permulaan. Ada perkenalan, pengenalan konflik, bagian tengah, masalah ke konflik, ketegangan, klimaks. Lalu bagian akhir, penyelesaian konflik, anti klimaks, dan kejutan atau surprise. Lalu permulaan atau perkenalan. Perkenalan ini membuka cerpen. Menurut perihal apa, siapa, di mana, kapan, dan masuknya konflik. Lalu masuknya konflik. Konflik ini kapan masuknya konflik menimbulkan persoalan dalam cerita. Kemudian perkembangan penguraian konflik. Ya maaf, Bapak agak kurang fit. Perkembangan konflik. Ada konflik dalam diri manusia itu sendiri, antar kejiwaan, spiritual, filsafat, dan seterusnya. Lalu konflik manusia dengan lingkungan, antara konflik sosial, konflik fisik, dan seterusnya. Nah, seterusnya bisa dibaca. Ini surprise. Lalu klimaks. Bagian ini tentang pengarang untuk tujuan keterampilan. Pada bagian ini pengarang menggiring semua bahan cerita menuju suatu klimaks cerita. Di sini pun akan muncul konflik, masalah lainnya yang masih berhubungan dengan cerita. Sehingga dari kalimat dan paragraf itu akan memancing pertanyaan seperti apa lagi yang akan terjadi. Pengakhiran itu atau ending atau epilog, penyelesaian konflik. Setelah cerpen diisi dengan konflik dan ketegangan mencapai satu klimaks, melakukan pernyataan atau penyelesaian terhadap klimaks atau konflik. Misalnya, apakah murid bandel itu akan bertobat? Apakah guru yang baik itu sembuh dari penyakitnya? Apakah penjaga sekolah itu sanggup membuktikan bahwa hantu itu ternyata adalah permainan iseng murid-murid? Anti klimaks, alur cerita mengiring pembaca dari sajian kemunculan klimaks menunjukkan akhir cerpen. Bagaimana akhirnya? Lalu surprise. Contoh, bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, konflik utama cerita, biasanya konflik batin dalam diri sang raja. Konflik ini menimbulkan spike, bagaimana hidup sang raja. Di sini ada unsur-unsur cerpen, unsur-unsur listrik, disebut juga unsur-unsur dalam cerpen atau juga struktur cerpen. Unsur-unsur itu dari tema, sudut pandang, penokohan, latar
alur dan amanat. Kemudian ini pengertian dari tema. Bisa kalian baca. Lalu sudut pandang. Berkaitan dengan cara menulis cerpen, menyampaikan karya. Apakah ia menjadi tokoh yang masuk dalam cerpennya dan menggunakan kata ganti orang pertama, atau dia menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Lalu latar atau setting. Latar tidak hanya berkaitan dengan tempat di mana peristiwa dalam cerpen terjadi, akan tetapi juga berkaitan dengan waktu dan suasana. Bagaimana suasana dan cerpen, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Lalu alur ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Bisa kalian lihat di sini, bisa dibaca. Nah, akhir cerita dalam cerpen, plot terbuka dan plot tertutup. Tokoh dan penokohan. Tadi di awal tadi sudah dijelaskan tentang tokoh, bisa dari manusia atau yang dipersonifikasikan seperti hewan, tumbuhan, benda, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu amanat, di mana hal yang sangat penting, pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat cerita. Pesan amanat ini sangat penting agar terjadi perubahan saat orang membaca cerpen tersebut, memberi pesan moral untuk menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu materi dari PPT Bapak. Di sini Bapak akan menyontohkan bentuk cerpen. Nah, di sini. Sini Bapak akan menampilkan mengenai cerpen yang Bapak buat. Judulnya itu Manusia Silver dan Manusia Super. Nah, di sini bisa kalian baca. Nanti Bapak share di grup untuk tugas kalian untuk membuat unsur-unsur istrisiknya. Bisa dilihat anak-anak cerpen yang Bapak tampilkan? Bisa, Pak. Cuman sedikit di zoom dikit, Pak. Oh iya ya. Oh, kebesaran ini. Nah, bisa dilihat. Bisa, Pak. Judul. Ada tokoh. Nanti Bapak kirim saja ke grup. Inilah contoh cerpen yang Bapak buat. Mungkin untuk pertemuan kali ini karena Bapak kurang fit juga, Bapak minta maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga ibadah kalian. Bila ada kesalahan Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak izin keluar ya. Baik, Pak.